Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andardiansyah dari Prodi Kewirausahaan kelas G dengan NIM 23090550031. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil laporan analisis perusahaan yang sukses dan gagal dalam ekspansi internasional di pasar global, di mana Apple sebagai perusahaan yang sukses dan BlackBerry sebagai perusahaan yang gagal. Presentasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana inovasi, revolusi global, dan kemampuan beradaptasi dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan perusahaan di pasar internasional. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Cupertino, California, dan didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple dikenal sebagai perusahaan yang mampu menggabungkan inovasi teknologi dengan desain produk yang elegan dan berfokus pada pengalaman pengguna. Produk ikonik seperti iPhone, iPad, MacBook, dan Apple Watch telah menjadikan Apple sebagai salah satu brand paling berpengaruh dan bernilai tinggi di dunia. Keberhasilan Apple di pasar global didorong oleh kemampuan mereka menciptakan ekosistem yang terintegrasi, strategi pemasaran yang kuat, serta komitmen terhadap kualitas dan inovasi berkelanjutan. BlackBerry yang dahulu dikenal sebagai Research in Motion atau RDM adalah perusahaan teknologi asal Kanada yang didirikan pada tahun 1984. Pada awal tahun 2000-an, BlackBerry pernah menjadi pemimpin global dalam industri smartphone, terutama di segmen bisnis dan pemerintahan. Produk BlackBerry dikenal dengan keyboard fisik yang khas, fitur email yang aman, dan reputasi keamanan tingkat tinggi. Namun, BlackBerry gagal beradaptasi dengan perubahan besar ketika smartphone layar sentuh mulai mendominasi. Perusahaan terlalu lama bertahan pada model bisnis lama dan kehilangan momentum inovasi yang kemudian dimanfaatkan oleh pesaing seperti Apple dan Samsung. Kejatuhan BlackBerry menunjukkan bahwa dominasi pasar tidak cukup tanpa kemampuan beradaptasi dan inovasi berkelanjutan. Adapun keberhasilan Apple di pasar global didorong oleh kemampuan perusahaan menghadirkan inovasi produk yang konsisten, desain premium, serta ekosistem yang saling terhubung seperti iOS, macOS, dan iCloud. Apple tidak hanya menjual perangkat, tetapi juga pengalaman dan gaya hidup, didukung oleh strategi pemasaran yang kuat dan loyalitas pelanggan yang sangat tinggi. Fokus Apple pada kualitas dan pengalaman pengguna membuatnya mampu terus memimpin pasar smartphone dan teknologi global. Penyebab kegagalan BlackBerry terjadi karena perusahaan terlambat beradaptasi dengan perubahan pasar, khususnya saat tren smartphone layar sentuh mulai mendominasi. BlackBerry terlalu lama mempertahankan keyboard fisik dan kurang berinovasi dalam sistem operasi serta ekosistem aplikasinya, ditambah dengan fokus berlebihan pada pasar korporat dan persaingan sengit dari Apple dan Android. BlackBerry kehilangan relevansi dan akhirnya tidak mampu mempertahankan dominasinya di pasar smartphone global. Selanjutnya ada tabel perbandingan antara Apple dan BlackBerry yang dinilai dari beberapa aspek antara lain strategi global, inovasi, adaptasi budaya. Selanjutnya manajemen krisis, manajemen rantai pasar global, digitalisasi, dan pengambilan keputusan strategis. Adapun rekomendasi strategis untuk perusahaan global lain, yaitu membangun strategi inovasi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan konsumen global. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi digital, memperkuat rantai pasar internasional, serta menetapkan data-driven decision making agar keputusan bisnis lebih cepat dan tepat. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal di setiap negara tujuan menjadi kunci keberhasilan karena pemahaman yang salah terhadap budaya dapat menurunkan kepercayaan pasar. Perusahaan juga harus memiliki sistem manajemen krisis yang responsif untuk menghadapi gangguan geopolitik, ekonomi, maupun teknologi yang semakin tidak menentu. Selanjutnya, rekomendasi untuk UMKM Indonesia yang ingin go internasional. Antara lain, fokus membangun identitas produk yang kuat, unik, dan memiliki nilai budaya Indonesia.
UMKM harus memanfaatkan platform digital global seperti marketplace internasional dan media sosial untuk memperluas pasar dengan biaya yang efisien. Selain itu, penting bagi UMKM untuk memahami regulasi ekspor, preferensi konsumen negara tujuan, serta menyesuaikan kemasan dan kualitas produk sesuai standar global. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendukung ekspor dapat membantu mempercepat akses ke pasar luar negeri dengan inovasi yang konsisten, adaptasi budaya, dan pemasaran digital yang tepat sasaran. UMKM Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing dan berkembang di pasar internasional. Terakhir, kesimpulan. Kasus Apple dan BlackBerry menunjukkan bahwa keberhasilan di pasar global ditentukan oleh kemampuan berinovasi, memahami kebutuhan konsumen, dan beradaptasi cepat terhadap perubahan teknologi. Apple berhasil karena responsif dan visioner, sementara BlackBerry gagal karena lambat berubah dan tidak mengikuti tren pasar. Pelajaran utamanya, perusahaan harus terus bertransformasi agar tetap relevan dan kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.